Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Peradaban Indonesia, yang pada kali ini kita akan melanjutkan untuk kajian filosofi Al-Mahfuzat ya, yang beberapa waktu yang lalu kita sudah sampai pada kajian tentang filosofi suatu persahabatan ya. Dan kali ini saya akan melanjutkan pada filosofi suatu pergaulan ya. Jadi memiliki keterkaitan yang masih kuat dengan tema sebelumnya. Nah, kata-katanya atau lafaznya tersebut dalam bahasa Arab berbunyi jalis ahlas sidqi wal wafa, yang artinya pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji. Nah, di sini saya menggarisbawahi sebagai salah satu bentuk ya, filosofi dari suatu pergaulan. Nah, kenapa saya katakan ini sebagai satu bentuk filosofi suatu pergaulan? Karena ini merupakan filosofi pergaulan yang berasal dari suatu ungkapan lama yang memang menyimpan banyak makna kehidupan bagi diri banyak manusia. Karena ada dua hal sebutan ya yang tadi kita sebut yang cukup berat maknanya ya. Yang pertama adalah orang yang jujur dan yang kedua orang yang menepati janji. Nah, ini adalah dua kategori pemaknaan yang sangat mendalam dalam kehidupan manusia. Karena memang bagaimanapun juga ya, dua karakter adiluhung manusia ini sulit untuk dipertahankan oleh seorang manusia ya, karakter yang jujur di zaman modern terutamanya. Kenapa? Karena sekarang ini walaupun karakter jujur itu di zaman dulu mungkin masih menjadi pemandangan yang biasa, masih menjadi kebiasaan yang lumrah ya ditemui dan mudah kita temukan, karena memang sifat atau karakter jujur ya masih menjadi ciri manusia dahulu ya, yang kemudian mungkin kini sering disebut sebagai sebutan lain ya, sebagai manusia yang lugu misalnya. Nah, ini menjadi bentuk ungkapan yang ya menjadi bergeser ya, walaupun tidak berubah. Nah, untuk menjadi orang yang jujur atau menjadi orang yang lugu apa adanya, kini menjadi sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang istimewa ya, atau menjadi sesuatu yang unik. Karena itu tadi yang saya tadi sebut ya, terjadi pergeseran nilai ya, menjadi hal yang lumrah biasa karena tuntutan materi atau karena mungkin kepentingan kekuasaan saat ini, biasanya ya. Nah, sehingga orientasi hidup manusia yang mungkin sudah tidak sesederhana seperti zaman dahulu, tetapi kini semakin beragam, sehingga akibatnya nilai-nilai luhur seperti kejujuran ya menjadi tergadaikan demi mencapai satu tujuan materi, demi mencapai satu kekuasaan biasanya ya, yang semakin menggoda dan menguasai diri manusia modern yang dipaksa untuk menjadi makhluk yang materialis, bahkan mungkin serba materialis. Lalu dalam pergaulan sehari-hari, hampir semua tingkatan ya yang akan menjadi ukuran adalah penampilan fisik kan, yang berupa mungkin ya sering disebut oleh masyarakat sekarang itu adalah casing luarannya dengan beragam atribut perlengkapan atau aksesoris dengan beragam merek. Sehingga kini sudah diperhatikan sama sekali tentang kualitas diri seseorang lagi, seperti nilai kejujuran, nilai kesabaran, nilai keberanian, nilai keikhlasan, dan berbagai soft skill individu lainnya ya, yang seharusnya ini harus tetap menjadi sebuah tolak ukur diri seorang manusia sejatinya. Nah,
Sementara dalam perjalanannya biasanya seorang manusia itu pasti memiliki pasang surut dalam menjalani lika-liku hidupnya yang beragam ya, dan berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagaimana juga setiap anak manusia juga menemui berbagai warna kehidupan juga yang berbeda-beda. Mulai dari benturan yang seringkali harus dihadapi, lalu kemudian harus memilih ya, setiap manusia itu dengan sifat atau karakter ya yang bernama kejujuran. Nah, sebagaimana watak ini ya atau watak kejujuran sering juga dipertaruhkan ya, antara beberapa pilihan. Apakah terus dipertahankan, kapan dibutuhkan, dan mungkin kapan dipinggirkan. Bergantung pada kebutuhan dan kondisinya. Atau mungkin dipinggirkan, dihilangkan, dienyahkan begitu saja dari rumus kehidupan manusia sehari-hari. Atau bentuk perlakuan lainnya ya, yang mungkin ya kadarnya berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Lalu kemudian jika anjuran klasik seperti dalam Al-Mahfuzat tadi ya, agar bergaul dengan orang jujur ya tentu sangat ideal ya dan klasik ya. Tetapi ada juga nasihat lain yang juga tak kalah menantangnya, hendaknya atau agar bergaul juga dengan lawan karena akan banyak memberikan banyak manfaat misalnya. Kenapa? Karena bisa jadi berkat pergaulan dengan pihak yang selama ini dianggap berlawanan misalnya, itu akan memberikan berbagai informasi dan berbagai macam hal yang tak kalah pentingnya dari seorang kawan yang jujur. Nah, itu juga merupakan apa, ungkapan atau pameo yang ya sepertinya apa ya, ya cukup menjadi perhatian untuk masyarakat modern sekarang ini. Nah, sebagaimana juga biasanya seorang kawan yang jujur ya biasanya memang enggan untuk mengkritik kita kan, apalagi mungkin melawan diri kita ya. Sementara seorang lawan itu biasanya akan mengkritik kita atau akan mengkritikmu, mengkritik Anda ya. Bahkan mungkin akan mencerca, menghina Anda itu ya, baik dengan kejujuran ya maupun dengan kebohongan sekalipun. Kan itu kenyataan dalam hidup kita ya. Nah, sehingga memang anjuran untuk bergaul dengan manusia berkarakter jujur tentu baik, kan itu ya. Serta mulia ya, tetapi kondisi kekinian ya mungkin semakin beragam. Sehingga ungkapan seperti kita patut juga bergaul dengan orang yang tidak jujur dalam tanda petik ya, ya akan menjadi apa, wacana juga untuk patut mungkin kita pertimbangkan dengan berbagai macam konsekuensinya. Nah, tentu di sini saya tidak akan membahas ya tentang hal seperti itu karena tetap saja anjuran kita adalah untuk bisa menjaga kondisi kehidupan kita, menjaga kondisi kita, lalu menjaga kejujuran dan apa, bentuk-bentuk positif yang ada dalam diri kita. Nah, namun demikian mungkin nilai jujur seperti ini ya merupakan soft skill yang tetap saja menjadi keahlian individu yang akan terus dijadikan patokan ya, ukuran dalam menilai karakter seorang manusia di setiap zaman. Sebagaimana nilai kejujuran juga tidak hanya bersumberkan pada filsafat kemanusiaan yang bersifat global, tapi juga menjadi salah satu sifat karakter yang bersumberkan dari nilai ketuhanan seperti adil, sehingga patut dianjurkan agar tidak diremehkan atau menolak seorang musuh atau lawan ya. Karena justru dari seorang musuh atau lawan itulah berbagai kelemahan yang ada di diri kita akan dapat kita ketahui. Sementara teman atau sahabat atau orang-orang terdekat justru sering menutupi berbagai macam kelemahan yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena biasanya selalu menyanjung-nyanjung diri kita agar tetap mungkin menjadi atasan kita,
akan menjadi, pimpinan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ada satu cerita ya yang menarik, memang menjadi, cerita nyata ya, dari seorang kawan yang pernah melakukan interview di salah satu perusahaan asing ya. Saat itu dia dengan beberapa calon pelamar yang lainnya memang menunggu antrian untuk diinterview ya, diwawancara. Lalu kemudian karena memang waktunya sampai menjelang siang tengah hari, salah seorang dari para pelamar itu justru meninggalkan, tempat penantian menunggu interview tersebut. Kenapa? Karena memang ia harus, meninggalkan tempat itu untuk sementara, guna untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur ya, karena sudah masuk waktu zuhur. Lalu kemudian akhirnya dia mendapatkan giliran interview di jam menit terakhir karena yang lain sudah, mendahulunya ya, karena dia boleh dikatakan terlambatlah, telat. Namun justru dalam akhir wawancara di hari kemudian saat pengumuman, malah justru dia yang diterima ya, sehingga sempat terheran-heran ya, orang tersebut kenapa dirinya akhirnya menjadi dipilih ya, atau satu-satunya orang yang diterima. Maka jawaban perusahaan tersebut ya, merupakan perusahaan asing terkenal, mengatakan bahwa ia lebih mengutamakan satu bentuk kejujuran yang hakiki dalam diri seorang yang akan direkrut menjadi pegawainya. Kenapa? Karena kejujuran yang hakiki itu tidaklah dibuat-buat, walaupun mungkin harus mengorbankan hal yang paling utama. Kejujuran yang hakiki menurut, si pemilik perusahaan itu adalah kejujuran terhadap, Tuhannya, bukan terhadap pimpinannya, bukan terhadap sesamanya, dan bukan terhadap, hasil materialis semata. Nah, ini menjadi cuplikan dan catatan kita bersama ya, bahwa, seorang atau suatu perusahaan asing yang cukup terkenal ya, ya boleh saya katakan di situ, ternyata lebih mengutamakan bentuk kejujuran yang hakiki. Lalu kemudian seperti halnya juga sifat karakter lainnya dengan menepati janji, juga tidak kalah pentingnya sehingga anjuran untuk bergaul dengan mereka orang-orang yang jujur, juga mereka yang suka menepati janji sebagai sahabatnya, karena memang kebalikan dari keduanya kan adalah bentuk ketidakjujuran kan, atau ketidaktepatan dalam menepati janji. Nah, tentunya itu semua akan menjadi cikal bakal suatu bencana ya dalam kehidupan manusia. Karena jika memang demikian, tentunya kita akan menemui bentuk-bentuk karakter manusia yang sudah tidak bisa dipercaya lagi karena tidak memiliki kejujuran. Nah, terlebih jika tidak suka menepati janji, tentunya ini sungguh akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan manusia. Oleh karena itu, jika saya boleh mengakumulasikan ya, bahwa dua karakter negatif tersebut bisa dikategorikan sebagai salah satu karakter negatif yang kini mungkin sering mewabah dalam pergaulan manusia modern, ya, atau mungkin sering kita sebut dengan sebutan toksik ya. Toksik itu ya tidak jauh dan tidak terlalu berbeda dengan bentuk-bentuk ketidakjujuran, kebohongan, pengkhianatan, kebenaran yang harus ia lakukan, kan seperti itu ya. Ya walaupun mungkin tidak terlalu persis ya secara sifat dan karakternya, tapi kan itu manusia yang toksik itu kan seirama kandungannya ya, yang sekarang ini banyak sekali mewabah
banyak sekali menggejala dalam pergaulan manusia modern kan. Akhirnya kita diingatkan ya dengan tadi ungkapan Al-Mahfuzat yang ya sangat klasik sebenarnya, "Jalis ahla sidqi wal wafa." Itu satu filosofi pergaulannya, bahwa kita dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang jujur dan menepati janji. Karena memang saat kita bertemu atau dipertemukan dengan manusia yang berkarakter toksik itu kan, waduh, sangat-sangat tidak mengenakan sekali dan sangat-sangat sulit kita itu untuk bisa merasakan kenyamanan. Ya, saya rasa Anda lebih memahami dan akan lebih merasakan ya, bagaimana karakter-karakter manusia modern yang sekarang ini lebih mengejala. Jadi betapa bahayanya sifat-sifat negatif seperti ketidakjujuran, kemudian suka tidak menepati janji, ya merupakan poin minus ya, yang seharusnya soft skill individu itu harus dimiliki oleh generasi yang tangguh itu, ya dalam bentuk kejujuran, dalam bentuk keberanian, ya, tidak kenal putus asa, tapi selalu semangat, tekun, penyabar, dan berbagai macam sikap-sikap positif yang lainnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa bercermin ya dengan ungkapan kata-kata Al-Mahfuzat itu, sehingga kita bisa mengambil hikmah ya di balik kata-kata itu, ya setidaknya mungkin bisa dijadikan alternatif sandaran hidup kita dalam mengarungi kemodernan yang semakin unpredictable ya, semakin tidak menentu ya, sulit untuk diprediksi. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.